Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putudia Ardayani, nomor absen 32 dari kelas 9F. Di sini saya akan menjelaskan materi seni teater, yaitu 7 sub gaya akting stilistik. Sebelumnya, pada masa Yunani kuno, gaya akting stilistik muncul pada festival-festival teater yang diadakan untuk menghormati Dionysus atau dewa keberuntungan. Pertunjukan dilakukan di tempat terbuka dengan penonton yang duduk melingkar dan merunda. Mereka menggunakan topeng-topeng besar untuk menciptakan karakter. Contoh gaya akting stilistik dalam pertunjukan seni tradisional Indonesia yaitu seperti calonarang, wayang orang, drama gong, dan rangdai. Yang pertama yaitu ada potensi gerak. Akting dalam dunia seni peran adalah keterampilan yang dimiliki oleh para pameran untuk menciptakan karakter. Gerakan tubuh juga memiliki peran penting dalam menciptakan karakter yang meyakinkan dan mengekspresikan emosi serta menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Memahami gaya akting stilistik. Secara sederhana, stilistik dapat diartikan sebagai sesuatu yang digayakan. Maka dari itu, gaya akting stilistik adalah suatu gaya yang disederhanakan, diperindah, dan dilebihkan. B. Berlatih dasar-dasar akting stilistik. Berlatih dasar akting stilistik merupakan langkah penting bagi para pameran yang ingin mengembangkan keterampilan mereka dalam menciptakan karakter yang unik, mengekspresikan cerita secara teatrikal. Yang kedua, ada mimik dan pose. Mimik dan pose merupakan dua elemen penting yang dilakukan oleh para pameran untuk mengekspresikan cerita dan menciptakan karakter. Ada beberapa fungsi mimik yaitu A. Mengungkapkan emosi, B. Mengkomunikasikan niat karakter ke pembaca, C. Menggarisbawahi dialog, dan D. Mengungkapkan perkembangan karakter. Adapun juga beberapa hal yang harus dilatih dalam mimik. 1. Ekspresi wajah, 2. Penggunaan mata, 3. Bibir dan mulut, dan yang keempat, kontrol atas wajah. Latihan mimik adalah bagian penting dari pelatih seorang aktor. Hal ini dapat membantu mereka dalam menciptakan karakter dan mengembangkan kemampuan mereka dan beradaptasi dengan ekspresi wajah yang sesuai dengan karakter dan situasi. Contoh mimik yaitu 1. Senyum yang lebar, 2. Bibir terkatup erat, 3. Mata terbuka, 4. Dahi mengkerut, dan yang kelima, bibir tertarik ke bawah. Ada juga pose. Pose dapat memberikan karakterisasi yang mendalam dan membantu penonton memahami lebih apa yang sedang terjadi di atas panggung. Ada beberapa pose dalam seni teater. Yang pertama yaitu pose tegak, yang kedua yaitu kepala terangkat, yang ketiga yaitu bungkuk atau merunda, yang keempat yaitu gerakan tangan berani, yang kelima postur terbuka, dan yang keenam postur tertutup. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada gerak dan dialog. Gerak merupakan cara aktor menggunakan tubuh mereka dalam seni teater. Berikut ada peran gerak dalam seni teater, yaitu 1. Karakterisasi, 2. Komunikasi emosi, 3. Aksi dan peristiwa, 4. Nuansa dan aksi atau rincian, dan yang kelima yaitu pemahaman karakter. Dan dialog merupakan komunikasi verbal antar karakter di panggung. Ada beberapa peran dialog dalam seni teater. Yang pertama, pernapasan cerita, 2. Karakterisasi, 3. Emosi dan konflik, dan 4. Interaksi antar karakter. Dan bagian yang keempat yaitu ada irama gerak. Irama gerak melibatkan pengaturan dan penggunaan tubuh secara ritmis dan terkoordinasi untuk menyampaikan pesan artistik, menggambarkan karakter, dan memperkuat narasi. Ada beberapa peran gerak dalam seni teater, yaitu A. Mengatur pola gerak, B. Mengatur ritme, C. Mengekspresikan emosi, D. Mengatur teater kelompok atau ensemble, dan E. Mengatur pertunjukan aksi dan peristiwa. Kemudian yang kelima yaitu ada merefleksi 4 potensi. Terdapat 4 potensi utama dalam pengembangan keterampilan akting. Yang pertama yaitu ada tubuh, yang kedua yaitu ada suara, yang ketiga yaitu ada emosi, dan yang keempat yaitu ada imajinasi. Yang keenam yaitu mengekspresikan karakter. Kemampuan mengekspresikan karakter adalah kunci untuk
membawa cerita menjadi hidup. Ada beberapa karakter yang bisa diekspresikan. Yang pertama, elang yang sombong. Yang kedua, robot yang putus asa. Dan yang ketiga, kancil yang licik. Dan bagian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu bergerak dalam ruang. Kemampuan untuk bergerak dalam ruang adalah salah satu aspek penting di dalam dunia seni artistik. Berikut beberapa latihan yang dapat membantu untuk mengasah keterampilan bergerak dalam ruang, yaitu A. Mencari ruang kosong, dan B. Angka dalam ruang. Selain itu, ada pun juga aspek penting dalam bergerak pada ruang seni teater. A. Penggunaan ruang panggung. B. Pengaturan properti dan dekorasi. C. Pergerakan fisik. D. Perubahan ruang waktu. Dan yang E yaitu reaksi terhadap penonton. Nah, sekian penjelasan materi seni teater, yaitu 7 sub gaya akting stilistik dari saya. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya tadi terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri video ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.